Salam saya ucapkan kepada dokter dan juga penonton sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kezia Julianathan dengan NIM 2002612208. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi singkat mengenai preoperatif untuk stase anestesi. Untuk pendahuluan, preoperative assessment merupakan pemeriksaan klinis yang dilakukan sebelum pemberian anestesi untuk proses pembedahan atau non-pembedahan dan merupakan tanggung jawab dari dokter anestesi. Meskipun tindakan anestesi dan operasi itu bersifat individual untuk setiap pasiennya, pada praktiknya protokol dan rutinitas preoperatif itu dilakukan bersama atau bersifat umum untuk semua pasien. Tujuan akhir dari dilakukannya preoperative assessment itu adalah untuk mengurangi morbiditas atau mortalitas dari tindakan yang dilakukan dan tentunya mengembalikan pasien ke fungsi awal dengan waktu secepatnya. Ada 8 poin untuk dari tujuan utama dilakukannya evaluasi preoperatif. Yang pertama yaitu dokumentasi kondisi organ yang memerlukan pembedahan. 2, penilaian status kesehatan pasien secara keseluruhan. 3, mencari tahu kondisi yang mungkin tersembunyi dari pasien yang kemungkinan dapat menyebabkan masalah selama dan setelah operasi. Yang keempat yaitu menentukan risiko preoperatif. Yang 5, optimalisasi kondisi medis pasien untuk mengurangi morbiditas atau mortalitas perioperatif dan anestesi pasien. Yang keenam yaitu pengembangan rencana perawatan preoperatif. 7, edukasi pasien. Nanti pasien akan menerima informasi mengenai proses operasinya seperti apa, anestesi yang digunakan apa, metodenya seperti apa, lalu nanti selama operasi akan dilakukan apa saja, dan penanganan nyeri pasca operatif dengan tujuan untuk mengurangi rasa kecemasan dan memfasilitasi pemulihan pasien. Yang ke-8 yaitu adalah mewujudkan kepuasan pasien dengan cara memaksimalkan seluruh tindakan agar dapat mengurangi biaya administrasi rumah sakit dan juga memperpendek masa tinggal di rumah sakit. Yang pertama yaitu membangun hubungan dokter dan pasien, di mana seorang dokter anestesi harus melakukan seluruh tindakannya dengan profesional, di mana nanti dokter anestesi akan melakukan diskusi bersama pasien dan keluarga pasien mengenai kecemasan yang dirasakan mengenai pembedahan yang akan dilakukan. Nanti dokter juga akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan dihadapi oleh pasien, mulai dari anestesi, obat atau metode yang akan digunakan saat pemberian anestesinya, lalu rencana penanganan nyeri pasca operasi, mungkin risiko tindakan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien maupun keluarga pasien. Yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah anamnesis, bisa menggunakan fundamental 4, secret 7, bantuan EMPL atau pertanyaan tambahan lainnya. Yang pertama yang paling penting yaitu dari identitas pasien, di mana kita harus mengetahui nama, usia, tempat tanggal lahir, alamat, riwayat pernikahan, kehamilan, kelahiran anak, khususnya untuk pasien perempuan, lalu suku, bangsa, ras, dan juga agama. Larangan dalam melakukan prosedur anestesi dan atau operasi, seperti ada beberapa populasi tertentu yang mungkin memiliki keyakinan untuk tidak menerima pemberian darah tambahan. Lalu keluarga atau saudara yang bisa diberikan edukasi dan informasi. Jadi kita memerlukan keluarga atau wali pendamping untuk operasi pasien. Lalu EMPL ini merupakan list pertanyaan yang dapat membantu kita sebagai seorang dokter untuk mempersiapkan pasien sebelum operasi. Dengan A, yaitu adalah allergic, kita harus menanyakan alergi yang mungkin dialami oleh pasien maupun keluarga pasien terhadap obat, makanan, atau apapun itu. Bisa seperti debu atau suhu dingin. Lalu medication, kita harus mengevaluasi obat apa saja yang sedang dikonsumsi oleh pasien saat ini. Jadi bisa ditanyakan jenis obatnya apa, lalu digunakan berapa lama, dan digunakan sehari berapa kali. Lalu untuk past illness atau pregnancy, kita harus menanyakan apakah pasien memiliki riwayat penyakit sistemik seperti mungkin diabetes mellitus, hipertensi, atau penyakit kardiovaskular. Dan yang paling penting pada pasien perempuan, kita harus mengevaluasi apakah pasien sedang hamil atau tidak.
Lalu L-nya adalah last meal, di mana kita harus mengevaluasi juga kapan pasien ini minum dan makan terakhir kalinya. Selain itu, kita juga mengevaluasi apa yang dimakan, lalu jumlahnya berapa, dan itu kapan konsumsinya. Lalu untuk E adalah event atau environment, merupakan kondisi lingkungan yang berhubungan saat kejadian trauma pada pasien yang mengalami trauma. Lalu fundamental 4, Secret 7, ini juga bisa kita gunakan. Kita bisa menanyakan riwayat penyakit terdahulu dari pasien. Jadi, mungkin, sama seperti EMPL tadi, apakah pasien juga memiliki penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, atau penyakit kardiovaskular, dan juga perlu untuk, menanyakan riwayat penyakit dalam, eee, operasi sebelum-sebelumnya, apakah pernah melakukan operasi, lalu juga menanyakan riwayat anestesi, apakah pada operasi yang pernah dilakukan itu anestesi apa yang diberikan, lalu efeknya seperti apa, apakah ada alergi terhadap obat-obatan anestesi yang diberikan. Lalu kemudian dapat riwayat penyakit dalam keluarga, kita juga harus menanyakan, mengevaluasi apakah keadaan sekarang dirasakan oleh pasien itu juga terjadi pada keluarga sebelumnya. Lalu riwayat pengobatan ini sangat penting sekali untuk ditanyakan apa saja obat-obatan yang digunakan oleh pasien. Dan yang paling penting adalah alergi terhadap obat yang mungkin dimiliki oleh pasien. Dan poin berikutnya dari riwayat sosial. Lalu Secret Seven ini bisa kita tanyakan lokasinya, apakah keluhannya itu terdapat di mana saja, lokasi mana-mana saja, dan apakah pada lokasi tersebut terdapat penyebaran ke lokasi yang lain. Onset atau awitan dan kronologisnya ini penting untuk kita tanyakan sejak kapan terjadinya keluhan tersebut dan sudah berapa lama, dan kronologis jelasnya seperti apa. Perlu sekali apabila penyakitnya sudah terjadi dalam waktu yang lama, kita perlu menanyakan timeline dari eee eee, penyakit tersebut. Lalu kuantitas ini bisa ditanyakan bagaimana ringan atau berat, atau bisa menggunakan skor-skor tertentu, lalu seberapa sering terjadinya keluhan tersebut. Lalu ada kualitas, di mana kita bisa menanyakan kepada pasien untuk menjelaskan keluhannya seperti apa. Mungkin apabila nyeri bisa ditanyakan nyerinya seperti tertusuk-tusuk, atau seperti terbakar, atau seperti tertimpa beban yang berat. Jadi kita harus menggali seperti apa keluhan yang dirasakan oleh pasien. Lalu bisa faktor memperberat, faktor memperingan, dan keluhan penyerta yang selain dari keluhan utama pasien. Jadi apabila pasien memiliki keluhan penyerta, maka kita perlu melakukan Secret Seven lagi kepada keluhan penyerta tersebut. Jadi ini merupakan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang bisa ditanyakan kepada pasien. Jadi yang sebelah kiri ini bisa ditanyakan pada pasien secara umum, yaitu pasien laki-laki dan pasien perempuan. Yang bisa ditanyakan adalah, apakah pasien pernah memiliki riwayat-riwayat penyakit seperti di bawah ini, seperti contohnya ada heart disease, lalu ada nyeri pada dada, mungkin hipertensi, asma, atau diabetes, atau penyakit hati yang lainnya. Lalu perlu juga ditanyakan apakah pasien merokok. Jadi apabila memang pasien merokok, maka kita harus evaluasi juga berapa lama pasien tersebut sudah merokok, lalu dalam sehari atau seminggu atau sebulan pasien merokok dalam jumlah berapa banyak, lalu sudah sejak kapan merokok. Lalu berikutnya juga ada pertanyaan, apakah pasien mengkonsumsi minuman keras? Apabila iya, kita harus tanyakan sejak kapan dan jumlahnya berapa dalam jangka waktu berapa, seperti itu. Lalu apakah pasien menggunakan gigi palsu atau mungkin penggunaan gigi-gigi yang lainnya. Lalu kita harus menanyakan juga apakah pasien menggunakan lensa kontak atau alat bantu pendengaran atau hearing aid, dan juga apakah menggunakan pacemaker atau implan-implan yang lainnya. Lalu khusus pada perempuan bisa ditanyakan apakah pasien pernah hamil sebelumnya, lalu apakah pasien sekarang sedang mengkonsumsi pil atau HRT atau KB oral, lalu kita juga perlu menanyakan BMI-nya, bisa dievaluasi,
tinggi dan beratnya, apakah sekarang mengkonsumsi obat-obatan, lalu apakah ada alergi terhadap obat-obatan, lalu juga penting sekali untuk menanyakan riwayat operasi yang dilakukan oleh pasien dan juga anestesi apa yang digunakan. Jadi seperti itu pertanyaan tambahan yang mungkin bisa ditanyakan untuk membantu mengarahkan kebutuhan pasien. Jadi tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada pasien dewasa. Ini ada list pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada pasien anak-anak. Biasanya ditanyakan secara hetero kepada orang tua atau pengasuh dari anak tersebut. Bisa ditanyakan riwayat perkembangannya gimana, apakah sesuai dengan umurnya, pertumbuhannya seperti apa, apakah ada hambatan seperti itu. Apakah pasien juga sering datang ke rumah sakit untuk berobat, lalu apakah pasien juga datang kepada dokter untuk melakukan konsultasi selama 4 minggu terakhir, lalu apakah 4 minggu terakhir pasien mengalami demam tinggi, atau ada kemerahan, batuk, demam, atau nyeri tenggorokan, dan sebagainya. Ada pertanyaan yang di-list untuk ditanyakan kepada pasien anak-anak. Penting juga kita untuk melakukan review sistem organ berikut, sistem saraf pusat, respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, urogenital, dan juga muskuloskeletal. Penting juga kita untuk melakukan evaluasi makan dan minum terakhir dari pasien tersebut. Kita menanyakan sebelumnya makan dan minum pukul berapa, apa saja yang dimakan, seperti itu. Jadi menurut Abola dan Gan, melalui Jurnal International Anesthesia Research Society, pasien itu sebaiknya tetap mengkonsumsi air hingga 2 jam sebelum tindakan pembedahan, karena pasien lebih tidak merasa haus, memberikan ketenangan pada pasien sebelum melakukan operasi, dan memperbaiki kepuasan pasien tanpa meningkatkan risiko aspirasi dari paru. Jadi puasa tersebut boleh dilakukan sebelum menjalani bedah, dan tujuan puasa itu adalah mengurangi risiko aspirasi paru beserta komplikasinya. Berikut adalah guideline mengenai rekomendasi untuk berpuasa. Jadi pada 2 jam sebelum tindakan pembedahan itu, pasien masih boleh mengkonsumsi clear liquid. Jadi clear liquid yang dimaksud ini merupakan air atau jus buah yang tidak berampas, lalu soda, teh, dan juga kopi. Lalu 4 jam sebelum pembedahan juga pasien masih boleh mengkonsumsi ASI atau air susu ibu, lalu infant formula minimal waktu berpuasanya adalah 6 jam, non-human milk atau mungkin susu sapi, susu formula, atau susu-susu yang lain, susu kedelai itu juga harus puasa 6 jam. Lalu light meal juga 6 jam. Lalu makanan yang digoreng, tinggi lemak atau daging itu memerlukan waktu puasa yang lebih lama, bisa saja lebih dari 8 jam. Jadi selama waktu-waktu tersebut pasien harus puasa untuk mengurangi resiko aspirasi. Ini merupakan obat-obatan yang mungkin digunakan sebelum dilakukannya pembedahan. Ada contohnya stimulan gastrointestinal, yaitu metoclopramid, itu biasanya digunakan dan tidak rutin digunakan. Lalu untuk blokade sekresi asam lambung ada simetidin, famotidin, ranitidin, omeprazol, dan lansoprazol. Ini semuanya dapat digunakan atau tidak rutin digunakan. Lalu antasida, seperti ada sodium sitrat, sodium bikarbonat, magnesium trisilikat, itu biasanya dapat digunakan juga dan tidak rutin untuk digunakan. Untuk antiemetik seperti ondansetron biasanya dapat digunakan atau tidak rutin digunakan. Untuk antikolinergik seperti atropin, skopolamin, glikopirolat itu tidak digunakan, dan kombinasi dari semua medikasi di atas tidak rutin untuk digunakan.
Berikutnya ada pemeriksaan fisik yang bisa dievaluasi, itu ada tanda-tanda vital, BMI, head to toe, brain, breathing, blood, bowel, bladder, bone, dan skin. Tanda-tanda vital yang dapat dievaluasi adalah tekanan darah, nadi, respiration rate, suhu, skala nyeri, dan juga BMI. Untuk pemeriksaan fisik RW sendiri, yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Jadi pemeriksaan fisik untuk RW itu kita bisa menggunakan kategori malampati, di mana prosedurnya nanti meminta pasien untuk membuka mulut secara lebar dan menjulurkan lidah tanpa dibantu menggunakan spatel. Jadi kelas satunya itu pasien akan saat membuka mulutnya terlihat palatum molonya, uvulanya, pilar anterior dan posteriornya. Untuk yang kelas 2 terlihat palatum molo dan uvulanya saja, kelas 3 terlihat palatum molo dan sedikit uvula, kelas 4 palatum molo tidak terlihat. Jadi pemeriksaan fisik untuk evaluasi RW-nya itu ada menggunakan kriteria Lemon, di mana pada pemeriksaan Lemon ini, bila skor pasien lebih dari 2, maka itu merupakan indikasi pasien sulit untuk dilakukan intubasi. Jadi L-nya itu adalah look externally, kita akan melihat apakah ada facial trauma, apakah ada janggut atau kumis, atau ukuran lidahnya yang tidak biasa. Lalu evaluate itu menggunakan rule 332, lalu M-nya menggunakan Malampati score. Jadi apabila Malampati score-nya lebih dari 3, maka poinnya akan 1. O-nya adalah obstruction, di mana mungkin pasien menderita epiglotitis atau peritonsillar abses atau ada trauma. Maka apabila ada tersebut dengan skornya 1. Lalu N-nya adalah neck mobility, kita melihat apakah ada pergerakan yang leluasa dari leher pasien. Apabila iya, berarti skornya 0. Apabila ada limitasi gerakan, maka skornya 1. Lalu nanti akan dijumlah menggunakan poin seperti ini. Apabila skornya lebih dari 2, maka indikasi tersebut pasien susah atau sulit diintubasi. Jadi seperti ini gambarannya rule 332, di mana 332 tersebut berarti kita bisa memasukkan 3 buah jari saat pasien membuka mulutnya. Lalu ada 3 jari ukuran, lebih jelasnya di sini penjelasannya. Jadi ada ukurannya 3 jari pada mentum dan hyoid bone. Jadi nanti untuk mempengaruhi kemampuan defleksi atau menyingkirkan laringoskop dengan menggunakan lidah. Lalu 2 jari pada tiroid sampai dasar lidah. Jadi memperkirakan lokasi laring hingga dasar lidah. Jadi ini adalah pemeriksaan fisik menggunakan rule 332. Kemudian berikutnya ada pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini dilakukan untuk berdasarkan indikasi masing-masing pasien. Jadi tidak ada pemeriksaan yang spesifik untuk bisa mengevaluasi pasien. Jadi jangan sampai pemeriksaan penunjang, baik itu pemeriksaan lab atau pemeriksaan radiologi itu tidak maksimal dan membuang sumber daya. Maka dari itu perlu untuk mempertimbangkan apakah hasil dari pemeriksaan penunjang tersebut dapat membantu untuk mengambil keputusan melakukan tindakan pembedahan. Jadi ini ada diagram atau tabel yang memuat indikasi-indikasi pemeriksaan berdasarkan beberapa lembaga terkait. Cara membacanya, contoh untuk yang baris pertama yaitu SBU atau dari lembaga Swedish Council on Technology Assessment in Healthcare. Mereka menyampaikan bahwa populasi yang perlu melakukan chest radiografi merupakan pasien yang berasal dari negara berkembang yang tidak melakukan chest radiografi selama 12 bulan terakhir. Lalu pasien yang perlu melakukan elektrokardiogram merupakan populasi laki-laki berusia 50-60 tahun atau wanita dengan usia 60-70 tahun. Lalu untuk blood count itu tidak perlu dilakukan apabila
pasien mungkin apabila pasien membutuhkan transfusi, maka perlu dilakukan blood count. Lalu hemostasis dan hemostatisnya tidak direkomendasikan untuk dilakukan, atau analisis lainnya tidak diindikasikan. Seperti itu cara membaca tabel ini. Ada beberapa lembaga-lembaga yang menyatakan bagaimana indikasi-indikasi pemeriksaan untuk preoperatif. Ada SBU, ada ANDEM, ada OSTEBA, ada GR, ada NCCHTA, ada GPAC, ada NICE juga. Untuk pemeriksaan penunjang yang rutin dilakukan itu adalah pemeriksaan darah tepi berupa HB, HCT, leukosit, dan platelet. Jadi pemeriksaan ini dilakukan pada seluruh pasien di atas 60 tahun, lalu perempuan yang sedang dalam masa menstruasi, dan apabila tindakan yang dilakukan itu akan menyebabkan banyak perdarahan, lalu pasien dengan riwayat anemi, gangguan darah, dan juga malnutrisi. Lalu untuk serum glukosa, kreatinin, urea, elektrolit ini lakukan pada pasien di atas 60 tahun dengan riwayat DM, gangguan nutrisi, gangguan renal, hati, mual muntah, lalu ada riwayat konsumsi steroid atau obat yang bersifat nefrotoksik. Lalu tes fungsi hati ini lakukan pada pasien dengan riwayat memiliki penyakit hati atau mungkin sekarang sedang menderita penyakit tersebut, lalu gangguan nutrisi, dan pada pasien yang alkoholisme. Koagulasi, X-ray toraks. Pada X-ray toraks ini dilakukan pada seluruh pasien dengan usia di atas 60 tahun atau pasien yang memiliki penyakit jantung, tiroid, pernapasan, atau kanker. Nah, maksudnya pada kanker ini untuk melihat apakah ada penyebaran seperti itu. Lalu EKG ini dilakukan pada setiap pasien berusia di atas 40 tahun dengan riwayat penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan juga penyakit paru. Yang berikutnya ada asesmen risiko, di mana kita akan menggunakan kriteria ASA, ada 1, 2, 3, 4, dan sampai 6. Lalu, jadi ASA 1 itu merupakan, yang termasuk pada ASA kelas 1 itu merupakan orang yang sehat normal. Jadi, sebenarnya klasifikasi ini itu bertujuan untuk menghitung risiko untuk pasien yang akan operasi dengan kuantifikasi. Jadi, pada ASA 1 ini bisa dilihat pada tabel yang sebelah kanan ini, mortality rate-nya sekitar 0,07% pada elective surgery, sedangkan pada emergency surgery akan meningkat, yaitu 0,16%. Jadi untuk ASA yang kedua ini adalah pasien dengan systemic disease yang masih mild. Jadi kelas ASA 2 ini termasuk pasien dengan penyakit iskemik ringan hingga sedang dan tidak memiliki keterbatasan fungsional, atau pasien ASA 1 yang menunjukkan kecemasan dan ketakutan yang lebih ekstrim saat operasi. Jadi contohnya populasi ASA 2 ini tuh pasien yang memiliki penyakit diabetes, epilepsi, asma yang terkontrol dengan baik, lalu dan ASA 1 dengan kondisi pernapasan, kehamilan, dan atau alergi yang sedang aktif. Lalu untuk ASA 3 ini adalah pasien dengan systemic disease yang sudah severe. Jadi kelas ini termasuk yang masuk dalam kelas ini adalah pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional. Contohnya seperti pada pasien yang memiliki keadaan angina pectoris, infark miokard, gagal jantung kongestif, diabetes dependent terhadap insulin, dan juga PPOK. Lalu ASA 4 ini merupakan pasien yang memiliki penyakit sistemik yang severe dan yang bersifat mengancam nyawa. Jadi pasien yang masuk dalam kelas ini merupakan pasien dengan penyakit sistemik parah yang merupakan ancaman konstan terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional. Jadi contohnya pada pasien-pasien yang
memiliki kondisi angina pektoris yang tidak stabil, infak miokard atau cerebrovaskular dalam 6 bulan terakhir, tekanan darah tinggi, gagal jantung, kongestif berat atau kronis, penyakit paru obstruktif, epilepsi yang tidak terkontrol. Lalu pada ASA5 ini merupakan pasien yang hampir mati yang diperkirakan tidak akan bertahan selama 24 jam dengan atau tanpa operasi. Jadi biasanya pasien-pasien kategori ASA5 ini hampir selalu dirawat di rumah sakit atau pasien yang memiliki penyakit yang parah. Jadi perawatan darurat dan mungkin diperlukan untuk pengobatan paliatif. Lalu ASA yang kategori yang 6 ini merupakan pasien yang mati batang otak dan yang organnya akan didonorkan atau diambil. Berikutnya ada informed consent, di mana informed consent ini kita harus memastikan bahwa penerima informasi, baik pasien ataupun wali dari pasien tersebut dalam status yang kompeten untuk menerima informasi mengenai prosedur dan risiko dari pembedahan yang akan dilakukan. Jadi informasi yang disampaikan itu harus menggunakan bahasa yang awam agar mudah dimengerti oleh pasien maupun wali pasien. Jadi informasi yang akan disampaikan itu berupa teknik anestesi, backup anestesi, deskripsi prosedur, dan komplikasi umum yang akan terjadi setelah pembedahan. Jadi apa sih yang disebut sebagai pasien yang kompeten? Jadi pasien yang kompeten itu merupakan pasien dewasa yang dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri setelah menimbang risiko dan manfaat yang sudah disampaikan oleh dokter anestesi tersebut. Lalu apa yang dikatakan sebagai wali? Jadi wali itu nanti akan mewakilkan pasien untuk memberikan concern ketika pasien dianggap tidak kompeten. Jadi kategori pasien yang dianggap tidak kompeten ini contohnya seperti pasien yang belum memiliki cukup usia dan juga pasien tidak sadar. Biasanya diwakilkan oleh orang tua atau saudara dekat dari pasien. Berikut adalah form yang digunakan oleh Sanglah untuk persetujuan tindakan anestesi. Berikutnya ada persiapan preoperatif, di mana persiapan preoperatif ini pada operasi elektif, maka kita akan melakukan puasa pada pasien sesuai guideline yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu pada operasi emergency secara fisikal itu nanti kita akan melakukan pemasangan nasogastric tube sebelum induksi anestesi umum. Lalu farmakologikalnya akan diberikan metoclopramid, cimetidine, dan ranitidine. Lalu penting juga untuk melepas aksesoris yang dikenakan pasien. Apabila pasien berjenggot atau berkumis, sebaiknya untuk dicukur terlebih dahulu. Kemudian adalah premedikasi, di mana premedikasi ini per definisinya merupakan memberikan obat sebelum pemberian anestesi. Jadi tujuannya adalah untuk membuat pasien di ruang operasi itu menjadi tenang dan lebih nyaman, untuk mengurangi kecemasan, mengontrol nyeri, menurunkan risiko aspirasi, dan mengurangi hal-hal lain yang tidak diinginkan saat pra, intra, maupun pasca operasi. Jadi metode pemberiannya nanti secara intravena bisa 1-5 menit, intramuskular 30-60 menit, dan oral 60-90 menit sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Berikut adalah obat-obat yang bisa diberikan premedikasi, yaitu ada benzodiazepin, bisa berupa diazepam, lorazepam, midazolam, atau antikolinergik bisa berupa atropin atau glikopirolat, difenidramin, atau dimenhidrinat. Lalu untuk antiemetik bisa diberikan metoclopramid atau ondansetron. Lalu untuk profilaksis aspirasi bisa diberikan metoclopramid atau natrium sitrat. Lalu untuk antihistamin bisa diberikan H1 blocker, dan opioid bisa berupa fentanyl dan morfin. Sekian presentasi untuk preoperatif dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah penyampaian, saya mohon maaf dan selamat siang.